Apa kabar semuanya? Ketemu lagi dengan Lesti Yulia dan Lesti Lani. Tidak terasa, kita sudah mulai masuk pertengahan bulan Juli. Dan adik-adik sudah mulai sekolah lagi. Tetap semangat ya. Tetap semangat juga untuk memuji nama Tuhan dengan penuh sukacita. Sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang indah yang boleh kami nikmati bersama-sama. Terima kasih untuk kesehatan baru yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih sekali lagi Tuhan beri kami kesempatan untuk beribadah pada hari ini. Tuhan tolong kami untuk kami boleh menyiapkan hati kami boleh sungguh-sungguh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan kami boleh diberkati melalui firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Selama di rumah aja, kegiatannya Lesti Yulia ngapain? Lesti bikin kue, terus masak-masak, bersih-bersih rumah. Wah, bisa dicoba tuh kuenya ya, Se ya? Boleh? Beneran ya, Se ya? Oke. Nah, adik-adik di rumah juga rajin bantuin papa mama nggak? Iya, Lesti juga dengar ada banyak adik-adik yang bantu di rumah. Ada yang cuci piring, ada yang bahkan bantu masak mama di rumah. Oh ya? Wah, hebat. Ayo coba. Siapa lagi adik-adik yang rajin bantuin papa mama di rumah? Nah, Lesti juga mau ingatkan, meskipun di rumah aja, jangan lupa untuk tetap olahraga. Terus bergerak supaya tetap sehat dan kuat. Jadi, nggak cuma main HP aja. Ya, betul Lesti. Hari ini, Lesti juga mau ngajak adik-adik semua untuk memuji Tuhan sambil berolahraga. Yuk kita bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian Digoyang-goyang. Puji Tuhan bersama-sama. Ayo adik-adik lebih semangat lagi ya. Kakiku ke depan, kaki ke belakang. Kakiku ke depan, kakiku ke belakang. Kakiku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan. Puji Tuhan bersama-sama. Tanganku ke kanan, kakiku ke depan, tanganku ke kanan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan. Puji Tuhan bersama-sama. Adik-adik, sudah capek belum? Belum kan? Nah, supaya lebih seru lagi, kita akan nyanyi lagi lagu ini, tapi dengan variasi. Jadi nanti ya Lesti Yulia perhatikan juga, kalau Lesti bilang stop, berhenti ya, nggak boleh gerak. Nanti kalau Lesti bilang, kalau kita sudah boleh nyanyi, baru kita boleh gerak lagi. Dan sambil nyanyi tentunya. Oke, lebih semangat ya. Yuk kita nyanyi lagi. Kakiku ke depan, kakiku ke belakang. Semangat ya. Kakiku ke depan, kakiku ke belakang. Stop. Ya, tahan. Masih kuat? Ya, kakiku ke depan, kakiku ke belakang, kakiku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan. Puji Tuhan bersama-sama. Kakiku ke kanan, kakiku ke depan. Stop. Tunggu. Awas Lesti Yulia jangan jatuh. Ya, tanganku ke kanan, kakiku ke depan, tanganku ke kanan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan. Puji Tuhan bersama-sama. Silakan duduk adik-adik. Lesti,
Selama lebih dari 3 bulan gak kemana-mana, kangen ya sama teman-teman? Iya, kangen. Kangen kumpul dan main bareng. Adik-adik di rumah juga kangen sama teman-temannya. Ya, pasti semuanya kangen ya adik-adik ya. Makanya kita terus berdoa yuk buat corona cepat pergi, cepat berlalu. Supaya kita bisa main lagi bareng teman-teman kita. Seneng kan kalau kita punya teman yang banyak? Ya, tapi ada nggak enaknya juga. Kenapa, Sa? Kadang suka berantem. Oh, iya. Suka rebut mainan. Suka marahan juga, ya kan? Iya juga ya. Nah, Lose mau kasih tahu adik-adik bahwa kita punya satu teman yang istimewa. Istimewa, kenapa? Karena dia sangat baik, dia sangat sayang sama kita semua dan tidak pernah memusuhi kita. Ada yang tahu siapa dia? Ya, betul. Dialah Tuhan Yesus. Betul, Sil? Ya. Yuk, kita mau kasih tahu semua orang bahwa kita punya teman yang baik, yaitu Tuhan Yesus yang sayang sama kita. Kita nyanyikan pujian, Ku Punya Teman, dengan bangkit berdiri. Ku punya teman yang baik bagiku, dia sungguh sayang aku. Meski ku miskin ataupun kaya, dia tetap sayang saya. Tak peduli bila ku miskin ataupun aku kaya. Tak peduli rumahku kecil ataupun rumah besar. Ku punya Yesus yang baik bagiku, dia sungguh sayang aku. Sekali lagi, ku punya teman yang baik. Ku punya teman yang baik bagiku, dia sungguh sayang aku. Meski ku miskin ataupun kaya, dia tetap sayang saya. Tak peduli bila ku miskin ataupun aku kaya. Tak peduli rumahku kecil ataupun rumah besar. Ku punya Yesus yang baik bagiku, dia sungguh sayang aku. Silakan duduk adik-adik. Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Siapkan Alkitabnya, duduk yang manis, dan kita akan dengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Halo adik-adik. Nah, hari ini Lause mau tanya sama adik-adik di rumah. Kalau adik-adik punya uang 100 juta, kalian mau beli apa? Apa? Permen? Wah, bisa dapat sewarung-warungnya ya kalau itu. Apalagi? Mainan baru? Baju baru? Sepeda baru? Wah, pasti senang sekali ya. Dengan uang itu kita bisa beli apapun yang kita mau. Lause bisa beli ice cream, bisa beli handphone baru. Beli apa lagi ya kira-kira? Oh, Lause tahu. Lause bisa beli tiket buat ke surga. Oh, kira-kira ada yang jual nggak ya? Adik-adik tahu nggak beli di mana? Di mall ada nggak ya? Atau ada nggak ya di Shopee? Gimana ya nyarinya? Bisa nggak ya kira-kira? Nah, sewaktu Tuhan Yesus masih hidup di dunia, Tuhan Yesus pernah menceritakan kisah atau perumpamaan tentang si kaya dan si miskin. Hari ini Lause juga mau menceritakan kisahnya kepada adik-adik di rumah. Kira-kira bisa nggak ya si kaya ini menyelamatkan dirinya dengan semua uang yang dia punya? Nah, penasaran? Yuk kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami supaya kami dapat mengerti apa yang ingin Tuhan sampaikan. Kami siap
untuk mendengar dan melakukan perintah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan melihat kisah si orang kaya tadi dalam video berikut ini. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus. Dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus. Badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu. Lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, katanya, "Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan, dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian, aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini." Tetapi kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu." Jawab orang itu, "Tidak Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati." Nah adik-adik, dalam cerita yang tadi, ada orang kaya dan juga orang miskin. Ini dia si kaya. Dia punya segalanya. Dia selalu pakai baju bagus. Zaman dulu, baju bagus itu biasanya berwarna ungu dan mengkilat, seperti baju si orang kaya ini. Setiap hari dia selalu makan enak. Apapun yang dia mau pasti tersedia. Dan bukan cuma itu, si kaya ini juga punya rumah yang sangat bagus. Semua orang senang berteman dengan si kaya karena dia punya banyak harta dan dia punya segalanya. Tapi, coba adik-adik lihat orang ini. Ini dia, Lazarus si miskin itu. Dia cuma seorang pengemis yang gak punya apa-apa. Dia cuma punya satu baju yang sekarang dia pakai ini. Itu pun sudah sobek-sobek. Adik-adik bisa lihat, badannya penuh luka. Bahkan karena dia tidak punya uang untuk berobat, lukanya sampai busuk dan membau. Kasihan sekali ya. Bagaimana ya kalau adik-adik mencium bau busuk? Pasti langsung tutup hidung kan? Setiap hari, Lazarus ini hanya bisa berbaring di dekat pintu rumah orang kaya tadi. Dia pengen sekali bisa makan remah-remahan makanan yang jatuh dari meja orang kaya tadi. Tapi apa yang terjadi? Malah anjing-anjing datang dan menjilat luka-lukanya. Sungguh menyedihkan ya adik-adik. Kasihan sekali Lazarus ini. Tidak ada yang peduli dengan hidupnya. Walaupun Lazarus ini berada dekat dengan si orang kaya tadi, tapi orang kaya ini tidak mau berbagi makanan dengan Lazarus. Si orang kaya tadi egois. Dia hanya memikirkan dirinya sendiri. Padahal dia punya banyak uang.
Walaupun tidak ada orang lain yang mau peduli dengan Lazarus tadi, tapi Tuhan mengasihi dan mengingat dia. Jadi tahu nggak apa arti nama Lazarus? Artinya Tuhan telah menolong. Lazarus ini terus berseru kepada Tuhan supaya Tuhan menolong dia. Pada suatu hari, Lazarus yang miskin ini meninggal. Dia sudah tidak kelaparan dan menderita lagi. Lalu Lazarus ini dibawa sama malaikat Tuhan ke tempat yang indah. Nah, suatu hari orang kaya yang tadi juga meninggal. Dia tidak bisa bawa satu pun hartanya dan kesenangannya di dunia sudah berakhir. Tapi yang paling menyedihkan, dia tidak bisa bertemu Tuhan ketika dia meninggal. Ternyata dia berada di tempat yang berbeda dengan tempat Lazarus tadi. Si orang kaya tadi berada di tempat yang penuh dengan penderitaan. Dalam lautan api yang menyala-nyala. Dalam penderitaannya, orang kaya tadi hanya bisa melihat ke atas. Oh, di sana ada Bapak Abraham bersama Lazarus. Dia berada di tempat yang tenang, yang indah. Dan Lazarus mendapatkan hal-hal yang lebih indah dari apa yang didapat orang kaya tadi selama dia hidup di dunia. Orang kaya tadi kepanasan. Dia sangat tersiksa. Dia bilang begini, Bapak Abraham, tolong aku. Suruhlah Lazarus mencelupkan ujung jarinya ke air dan menyejukkan lidahku. Sebab aku sangat kesakitan dalam lautan api yang menyala-nyala. Tetapi, kata Bapak Abraham, anakku, ingatlah bahwa kamu hidup, kamu telah menerima segala yang baik. Sedangkan waktu Lazarus hidup, dia sangat menderita. Nah, adik-adik, orang kaya dan orang miskin tadi, mereka sama-sama orang berdosa. Tapi kenapa ya hanya Lazarus yang diselamatkan Tuhan? Adik-adik tahu kenapa kira-kira? Oh, aku tahu langsung. Berarti kalau kita mau diselamatkan, kita harus miskin ya? No, bukan itu yang Tuhan maksudkan. Tuhan tidak bilang kalau orang kaya pasti tidak selamat dan orang miskin pasti diselamatkan. No, Tuhan tidak bilang begitu. Tuhan tidak benci orang kaya. Masalah si orang kaya tadi bukan karena dia kaya, tapi karena dia tidak memiliki hati yang mengasihi Tuhan. Karena dia kaya, dia punya banyak uang untuk membeli kebutuhannya, dia tidak merasa butuh juru selamat. Padahal mau sekaya apapun dia tetaplah orang berdosa. Bisa nggak orang berdosa selamat? Nggak bisa. Bisa nggak dia pakai semua hartanya untuk menghilangkan dosa-dosanya? Nggak bisa. Sebanyak apapun uang yang dia punya, itu tidak bisa menyelamatkan dia dari dosa. Lalu, dia butuh siapa? Ya, dia butuh Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat, untuk menebus dosa-dosanya, supaya dia selamat. Jadi, kita jangan seperti orang kaya tadi ya. Ketika kita sudah meninggal, baru deh kita sadar dan menyesal. Dan semuanya itu sudah terlambat. Tuhan mau mengajarkan kita manusia agar selama kita hidup, kita mau mencari Tuhan dan mau menaati perintahnya. Tidak peduli apakah kita punya banyak uang atau tidak, Tuhan mau kita hidup mengasihi Tuhan. Matius 6 ayat 33 berkata, tetapi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah,
Nah, kita mau menghafalkan ayat ini sambil menyanyikannya ya. Lauso mau ajak adik-adik untuk memiliki hati yang mau mengasihi Tuhan dan percaya bahwa hanya Tuhan Yesus satu-satunya juru selamat. Ingat, si kaya tadi, jika dia tidak memiliki Tuhan Yesus di hatinya, selama dia hidup, dia hanya menghabiskan waktunya, hidup sesuka hatinya untuk bersenang-senang. Tapi, ketika dia meninggal, dia menerima hukumannya. Berbeda dengan si Lazarus tadi. Jika kita punya Tuhan Yesus di hati kita seperti Lazarus, maka Tuhan selalu beserta kita apapun yang terjadi. Dan ketika kita meninggal, kita bisa bertemu dengan Tuhan. Indah sekali kan? Nah, siapa di sini yang mau mengasihi Tuhan? Kalau adik-adik mau mengasihi Tuhan, berarti adik-adik juga harus mau mengasihi orang lain juga. Misal kita lihat ada teman kita yang sedih atau mama kita mukanya sedih, kita bisa tanya, "Mama kenapa?" Misal adik kita nangis, kita bisa hibur dia, jangan malah dibikin nangis ya. Nah, kita juga bisa berbagi dengan mereka yang kekurangan. Siapa di sini yang masih nggak mau minjemin adiknya mainan? Nah, jangan ya. Kita harus sayang sama kakak dan adik kita. Jadi kita bisa berbagi mainan, kita bisa minjemin alat tulis atau apapun yang kita punya dengan orang lain yang kekurangan. Jadi nggak boleh egois ya. Kita harus peduli dan mengasihi orang lain juga. Semuanya itu bisa adik-adik lakukan kalau adik-adik punya hati yang penuh kasih, sama seperti kasih Tuhan sama kita. Adik-adik mau punya hati yang penuh kasih? Kalau mau, yuk kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami sadar kami adalah orang berdosa. Kami butuh Tuhan Yesus untuk menebus dosa-dosa kami. Tuhan, kami mau Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kami. Tuhan, tolong kami
supaya kami bisa punya hati yang penuh kasih, yang mau mengasihi Tuhan dan juga mengasihi orang lain. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Puji Tuhan untuk cerita firman Tuhan hari ini. Kita sudah belajar bahwa Tuhan Yesus begitu mengasihi kita. Adik-adik juga harus belajar mengasihi Tuhan dan juga mengasihi orang lain. Ya, sekarang saatnya kita memberikan persembahan kita. Siapkan uang persembahannya, siapkan amplop atau celengannya. Kita akan memberikan yang terbaik untuk Allah kita yang sudah sangat baik kepada kita semua. Allah itu baik. Mari berdoa untuk persembahan kita. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Saat ini kami membawa persembahan kami, mohon Tuhan memberkati persembahan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selanjutnya, kita akan mengerjakan aktivitas kita. Yuk kita lihat aktivitas apa ya hari ini? Nah, itu tadi aktivitas kita hari ini.
kita akan menutup ibadah kita pada hari ini dengan bersama-sama menyanyikan pujian Bapa terima kasih. Nah, adik-adik, ibadah kita selesai sampai di sini. Sebelum berpisah, Lose mau mengingatkan adik-adik untuk memperhatikan video berikut ini. Tinggal di rumah aja. Rajin cuci tangan. Makan makanan bergizi. Rajin olahraga. Jaga jarak saat di tempat umum. Pakai masker jika harus keluar rumah. Tetap sehat, tetap semangat. Sampai jumpa minggu depan. Dan Tuhan Yesus memberkati. Dadah.